Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk, yang diketuai oleh DR Haji Manwidoyo Diningrat dan wakilnya Iji Bangasek dan Suroso. Tanggal 29 Mei diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan DR Haji Manwidoyo Diningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara berbangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang mengguncangkan dunia. Oleh karena itu, dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya, Haji Manwidoyo Diningrat, sebagai Ketua BPUPKI sekaligus pemimpin sidang kita kali ini. Dan kedua, wakil saya berasal dari Jepang dan Indonesia. Konnichiwa. Watashi no namae wa Ichi Bangasek desu. Watashi wa Nihon Daihyo desu. Go kyōryaku onegai shimasu. Kono gaigi ga sumuzu ni susumu negatte imasu. Selamat siang saudara-saudara. Saya Raden Panji Suroso, selaku wakil dari Indonesia. Saya harap sidang kita kali ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya dengan ini saya nyatakan rapat sidang dibuka. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat atau yang mempunyai saran yang bagus agar menyongsong kemerdekaan negara ini dengan menyampaikan usulan-usulan yang mengenai dasar negara. Kepada para saudara-saudara, saya persilakan. Saya punya usul. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Oleh karena itu, sejarah Indonesia mementingkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, membutuhkan dasar negara yang mengakomodir seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Bung Suparjo. Kita negara Indonesia akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan pihak. Terima kasih. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya telah mendengar usul yang telah diutarakan dan saya telah membuat rangkuman menurut saya dasar negara dirumuskan pada 5 poin. Saya sebut dasar dan asas NKRI yang meliputi peri pertama kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, kelima peri kesejahteraan rakyat. Bung Yamin, saya akui, saya hargai pendapat Anda. Tetapi perlu diingat, Indonesia adalah mayoritas agama Islam. Maka dari itu, Indonesia harus berlandasan agama Islam. Apakah kau tidak mendengar perkataan kita tadi? Negara kita butuh landasan, bukan kepentingan saja. Saya sepakat dengan Bu Yamin karena menurut saya ide dia sudah bagus, sudah mengandung unsur ketuhanan yang bisa diterima Indonesia karena Indonesia sangat beragam. Bagaimana ini? Tenang saudara-saudara, kalau kita seperti ini, kita tidak akan menemukan dasar negara. Jadi, saya skor sidang hari ini dan akan dilanjut besok. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor DR Supomo membuat rumusan. Selamat pagi para peserta rapat. Di sini kita akan membahas lagi bahasan dasar negara dikarenakan kita belum bisa mendapatkan hasilnya.
Maka itu laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Panji Suroso. Saudara-saudara sekalian, rapat tempoh hari lalu kita telah mendapatkan dasar negara yang belum dikemukakan oleh Bung Yamin. Tapi pokoknya berdasarkan periketuhanan itu masih belum sepakat untuk kita bahas. Baiklah, apakah saudara-saudara sekalian telah menemukan dasar-dasar negara yang baik? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada guna lagi untuk kita mempersalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya tertuju kepada satu Tuhan, yaitu Yang Maha Esa. Maka dari itu masih banyak permasalahan yang penting mendesak untuk kita bahas. Tapi Bu, Indonesia mempunyai mayoritas beragama Islam. Saya tidak setuju. Kalau Anda masih berpendapat seperti itu, kenapa Anda tidak membuat rapat sendiri? Untuk menghasilkan sebuah negara, kita tidak bisa mementingkan ego. Lebih baik sekarang Anda keluar. Tenang saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. 4, musyawarah. Dan kelima, keadilan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih atas usulan para saudara-saudara sekalian. Apakah masih ada pendapat lain? Jika tidak, sidang ini ditutup dan akan dilanjutkan pada hari ketiga. Sidang PPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, kita semua berkumpul selama 3 hari membahas apa yang seharusnya kita bahas. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia. Setiap kelompok terpaku dalam kelompok dan kepentingan masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara. Saya beri nama Pancasila, yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita harus punya kepercayaan, yaitu Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang hanya berdasarkan dalam satu agama saja, tapi universal dan bisa diterima segala kalangan. Masyarakat yang mempunyai masing-masing agama itu, saya beri nama Pancasila, dan kita semua bisa melalui tantangan sebagai bangsa merdeka. Merdeka! Merdeka! Tunggu sebentar. Bagaimana pendapat kami kemarin bahwa negara Indonesia harus berlandaskan Islam? Bagaimana kalau saya berpendapat? Dipersilakan, Bung Karno. Bagaimana jika dalam waktu rehat ini kita gunakan untuk membentuk suatu badan untuk menghasilkan dasar negara? Begini saja, berhubungan kita belum bisa menghasilkan dasar negara, bagaimana kita buat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini? Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua, Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan ketua yaitu DRS Muhammad Hatta dan Abikusno Djoko Sutjoso. Pada sidang ini juga dibacakan Piagam Jakarta dari hasil kerja Panitia 9. Sidang PPUPKI 2 dilaksanakan tanggal 10 sampai 14 Juli 1945. Bagaimana dengan hasil rapat kemarin? Dipersilakan untuk menyampaikan Supomo. Terima kasih, saya akan menyampaikan hasil sidang sebagai berikut. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan.
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melihat suara bulat dari anggota lain, kami menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan lagi rancangan Undang-Undang Dasar. Saya selaku ketua panitia akan melaporkan hasil kerja panitia itu. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Perumusannya yang telah disahkan kelak dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 1. Wilayah negara Indonesia sama Hindia Belanda dulu ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua Timur Portugis, dan pulau sekitarnya. 2. Bentuk negara kita negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita republik. 4. Bendera negara kita sangsaka merah putih. 5. Nasional kita bangsa Indonesia. Jadi kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia yaitu republik dan wilayah Indonesia yakni seluruh pulau Indonesia. Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan undang-undang dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan.